Menggali paradigma Al-Qur'ani untuk kehidupan modern melibatkan pemahaman terhadap sumber-sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis yang terkandung dalam Al-Quran. Ini melibatkan penelitian mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran secara perkembangan Islam, serta interpretasi dan pendekatan berbagai ulama. 1. Sumber historis. Sumber historis itu adalah menyelidiki konteks sejarah di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan untuk memahami maksud dan tujuan asal. Studi tentang kehidupan Rasulullah dan komunitas awal Islam juga penting. Yang kedua, sumber filosofis. Apa itu sumber filosofis? Memahami nilai-nilai filosofis yang mendasari ajaran-ajaran Al-Qur'ani seperti konsep tauhid atau keesaan Tuhan, akhlak, dan tujuan hidup manusia. Filosofi Islam juga mencakup pemahaman tentang keadilan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Dan yang ketiga, sumber psikologis mempelajari aspek-aspek psikologis dalam Al-Quran seperti konsep jiwa, nafsu, dan akal. Menelaah pedoman-pedoman untuk pengembangan pribadi, ketahanan mental, dan penanggulangan konflik emosional. Yang keempat, sumber sosiologis. Ini artinya analisis terhadap konsep-konsep sosial yang terkandung dalam Al-Quran, termasuk hubungan antar individu, struktur masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Menggali nilai-nilai keadilan sosial dan kerjasama dalam perspektif Al-Qurani. Yang kelima, sumber pedagogis. Apa itu? Memahami metode pengajaran dan pendekatan pendidikan yang dianjurkan dalam Al-Quran, mencari panduan tentang proses pembelajaran, nilai-nilai pendidikan, dan pengembangan karakter. Penting untuk menggabungkan pemahaman dari berbagai disiplin ilmu terhadap guna merumuskan paradigma Al-Quran yang relevan dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern. Argumen bahwa paradigma Qur'ani merupakan satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern dapat didasarkan pada beberapa poin kunci, yaitu kesempurnaan dan keterpaduan ajaran. Itu maksudnya Al-Quran dianggap sebagai wahyu terakhir yang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Keseluruhan konsep dan hukum yang terkandung dalam Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan, memberikan panduan yang konsisten dan keterpaduan untuk menghadapi tantangan modern. Relevansi dan fleksibilitas, yaitu Al-Quran telah dirancang untuk memiliki relevansi abadi meskipun diturunkan pada zaman kuno. Ajaran-ajaran tersebut mampu memberikan pandangan dan solusi yang tetap relevan untuk tantangan kehidupan modern. Fleksibilitasnya memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman. Dan yang ketiga, keseimbangan antara materi dan spiritualitas. Paradigma Qur'ani menawarkan keseimbangan yang unik antara urusan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran memberikan kerangka kerja yang holistik untuk memandu individu dalam menjalani kehidupan modern tanpa mengabaikan aspek spiritualitas. Yang keempat, nilai-nilai etika dan moralitas. Al-Quran menetapkan standar tinggi terkait etika dan moralitas dalam menghadapi berbagai dilema etis dan moral yang muncul dalam kehidupan modern. Paradigma Qur'ani dapat menjadi pedoman yang kuat untuk pengambilan keputusan yang baik berkelanjutan. Yang kelima, pemberdayaan individu dan masyarakat. Ajaran-ajaran Qur'ani mendorong pemberdayaan individu dan masyarakat melalui konsep seperti keadilan sosial, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Paradigma ini memberikan dasar untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini bersifat subjektif dan dapat dihadapi dengan argumen sebaliknya. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa ada banyak model dan paradigma lain yang juga dapat memberikan panduan yang berharga dalam menghadapi kehidupan modern. Kontribusi paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan problem kehidupan bahwa kemajuan, kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang telah dicapai pada masa keemasan Islam adalah wujud dari aktualisasi Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Kemajuan dan kembali akan diraih dan akan menjadi milik umat Islam.